yang ada di beberapa daerah dibongkar, ternyata tidak ada, mengumpulkan harta-harta kaum muslimin. Karena biasanya yang ziarah datang ke kuburan tersebut akan apa? Akan meletakkan uang mereka di tempat yang sudah disediakan. Ketika kuburan itu dipermasalahkan, sebagian orang akan membela mati-matian. Wa yakhafunahum, dan kondisi mereka ini realitanya lebih takut, ya, wa yarjunahum wa yu'amilunahum wa yatlubuna ridhahum, lebih takut kepada, ya, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala ini, lebih berharap kepada selain Allah, dan mereka meminta ridha kepada selain Allah. Wa yahrubuna min sakhatihim, dan mereka lari dari kemurkaan, ya, yang disekutukan kepada selain Allah, disekutukan selain Allah Subhanahu wa taala ini. Maksudnya mereka lari, takut kepada sekutu-sekutu ini yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika lewat tempat tertentu, ya, yang meletakkan rokok yang dinyalakan seperti itu, karena diyakini kalau tidak melakukannya maka akan mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jadi rokok diletakkan, rokok yang apa? Yang menyala. Sebagian lagi ada yang melemparkan uang, meskipun di antara yang melemparkan uang ada juga yang niatnya untuk hanya sedekah saja. A'dhama mimma yuhibbunallaha ta'ala. Ya, jadi rasa cinta mereka, rasa takut mereka, rasa harap mereka itu lebih besar dari rasa cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Dan ini realitanya terjadi kepada sebagian orang. Wa yakhafunahu wa yarjunahu wa yahrubuna min sakhatihi. Ya, rasa cinta mereka itu lebih besar dari rasa cintanya kepada Allah. Rasa harap mereka lebih besar kepada selain Allah. Ya, rasa takut mereka lebih besar kepada selain Allah. Wa hadha huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla. Dan ini adalah kesyirikan yang Allah azza wa jalla tidak mengampuni pelakunya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain atau yang di bawah dari kesyirikan liman yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang mulia ini berbeda pendapat. Apakah yang tidak diampuni adalah syirik besar saja, ataukah termasuk syirik kecil? Ada yang menyatakan bahwa yang tidak diampuni adalah syirik besar dan juga syirik kecil, karena keumuman dari ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik apa saja? Karena kalau dalam bahasa Arab, an
yushraka bihi di sini diawali dengan an masdariyah. An masdariyah yang fiil setelahnya diasumsikan menjadi bentuk masdarnya, sehingga kalau misalkan dirubah fiil setelah an ini menjadi masdarnya, maka secara bahasa kalimatnya menjadi innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Atau syirkan bihi, ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, isyrakan atau syirkan bihi. Dan di sini masdarnya menjadi nakirah, ya, menjadi apa? Nakirah, atau mudahnya tidak diawali dengan alif lam. Kemudian ada kaidah yang menyatakan bahwa nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Jadi jika ada isim yang nakirah, redaksinya itu setelah kata penafian, kan sebelumnya ada kata penafian la yaghfiru. Jadi di sini Allah menafikan ampunan, ya, kepada siapa? Orang yang menyekutukannya. Kata para ulama apa? Maka memberikan faedah umum. Sehingga apa? Sehingga di sini yang tidak diampuni adalah dosa syirik secara umum, baik syirik besar maupun syirik kecil. Intinya, terlepas dari perbedaan ulama, apakah yang tidak diampuni adalah syirik besar saja atau juga termasuk syirik kecil, sebagai seorang muslim hendaknya kita menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil apalagi syirik besar. Karena syirik kecil ini sebenarnya hanya untuk istilah saja. Syirik kecil, syirik besar, bukan berarti kalau syirik kecil ini sesuatu yang remeh. Tapi ini hanya istilah saja untuk membedakan tingkatan dosanya, tingkatan, ya, konsekuensi dari pelakunya. Kalau syirik besar ini bisa menjadikan murtad, keluar dari agama Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai menjadikan murtad. Kalau syirik besar bisa menghapus seluruh amalan yang pernah ia lakukan, yang sebelumnya, bahkan yang sesudahnya. Kalau misalkan dia pelaku syirik besar, kemudian sesudahnya dia tetap misalkan sedekah atau naik haji sekalipun, tapi dia pelaku syirik besar, maka itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau syirik kecil, hanya amalan yang dicampuri oleh syirik kecil saja yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya keduanya ini sama-sama syirik, sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Syirik kecil ini juga dosa besar. Ada istilah syirkun asghar, syirik kecil hanya istilah untuk apa? Membedakan tingkatan atau tingkatan hukum bagi pelakunya. Tapi syirik kecil ini termasuk juga dosa besar. Bahkan termasuk perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa siapa? Umatnya. Karena syirik ini, ya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan yang terjadi di antara kalian ini lebih samar daripada semut hitam yang melangkah di kegelapan malam di atas batu hitam. Ya.
Jadi sangat samar sekali. Maksudnya apa ini? Syirik kecil seperti riya, sum'ah. Kemudian juga syirik kecil itu banyak. Ya cuma yang sering terjadi itu ya riya. Ini yang sering terjadi. Kalau syirik kecil yang lainnya seperti bersumpah kepada selain Allah, ini hukum asalnya syirik kecil. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Tapi riya ini yang banyak terjadi. Ya. Wa dzulmu indallahi azza wa jalla yaumal qiyamati lahu dawawinu salasatun. Dan kezaliman di sisi Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, lahu dawawinu salasah, memiliki 3 catatan, yaitu 3 catatan dosa yang berkaitan dengan kezaliman. Diwanun la yaghfirullahu minhu syai'an. Catatan dosa kezaliman yang pertama adalah la yaghfirullahu minhu syai'an, yang Allah tidak mengampuni sedikit pun dari dosa tersebut, dari kezaliman tersebut. Wa huwa syirku bihi, yaitu dosa kesyirikan. Fa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, karena sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kecuali jika pelakunya bertaubat sebelum datangnya ajal. Kemudian dia beramal saleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya meskipun itu dosa kesyirikan. Tapi yang sulit ini adalah dosa syirik kecil, karena terkadang pelakunya tidak merasa. Bahkan sebagian orang ketika dinasehati akan berkata, jangan campur urusan saya, kayak tahu hati saya saja. Ya memang kita nggak tahu. Menuduh orang berbuat syirik kecil ini nggak boleh. Tidak boleh. Meskipun dari perbuatannya, indikasi terbesarnya dia melakukan syirik kecil, riya. Tapi kita tuduh kamu telah melakukan syirik kecil, ini tidak boleh. Hanya saja wajib bagi kita menasehati, karena menasehati itu bukan berarti menuduh. Terkadang seseorang itu menganggap nasihat sebagai tuduhan. Ini yang jadi masalah. Intinya syirik ini adalah dosa yang nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila pelakunya tidak bertaubat. Wa diwanun la yatrukullahu ta'ala minhu syai'an. Dan catatan dosa kezaliman yang Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan sesuatu pun darinya. Wa huwa dzulmul ibadi ba'dahum ba'dun, yaitu kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya, seperti ghibah, namimah, kemudian menuduh orang beriman yang baik melakukan keburukan, melakukan zina misalkan, tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Fa innallaha ta'ala yastawfihi kullahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan menunaikan semuanya. Jadi ini tidak akan ditinggalkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak akan mengampuninya sebelum hamba tersebut minta agar dimaafkan oleh orang yang dizaliminya.
Dan kezaliman kepada sesama hamba ini yang paling banyak menjadikan orang-orang beriman, orang-orang bertauhid itu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, aktsaru ma yudkhilul muwahhidina an-nar madzalimul ibad. Perkara yang banyak memasukkan orang bertauhid ke dalam neraka adalah kezalimannya kepada hamba-hamba Allah. Kepada hamba-hamba Allah. Seperti apa? Ghibah, namimah, ya. Qadzaf ini menuduh wanita baik-baik, beriman, melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian mengambil milik orang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Ini semua adalah dosa-dosa kezaliman kepada sesama hamba. Dan merupakan perkara yang paling banyak memasukkan orang yang bertauhid. Padahal dia bertauhid tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kezalimannya akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kezaliman kepada sesama hamba. Ya. Tidak akan Allah ampuni sampai apa? Dia minta maaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi." Siapa saja yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, min malin aw 'irdin, berupa harta atau kehormatan, harta yang pernah diambil, kehormatan yang dijatuhkan. Seperti apa? Digibahi, namimah, difitnah dan yang lain sebagainya. Falyatihi wal yastahillaha. Maka hendaknya ia mendatangi saudaranya dan meminta maaf kepadanya. Qabla an yu'khadha wa laysa indahu dirhamun wala dinarun. Sebelum ia disiksa, sebelum dihisab, sedangkan ia tidak memiliki dirham dan dinar. Maksudnya tidak ada lagi yang bisa membelanya. Fa in kanat lahu hasanatun ukhida min hasanatihi fa'utiyaha bihada. Jika dia orang yang berbuat zalim ini memiliki kebaikan-kebaikan, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya dan diserahkan kepada orang yang pernah dizalimi. Rugi makanya. Bangkrut yang seperti ini. Wa illa ukhidha min sayyiati hada fa ulqiya alaihi. Tapi jika dia tidak lagi memiliki kebaikan-kebaikan, sudah habis kebaikannya, maka keburukan-keburukan orang yang pernah dizalimi akan diambil dan dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Ya. Namun Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala memberikan perincian tentang cara bertaubat dari berbuat zalim kepada siapa? Sesama manusia. Ya. Beliau contohkan kezalimannya ini seperti ghibah. Seperti apa ghibah? Beliau berkata, fa in kanatil ghibatu qad balaghatir rajula jaa ilaihi wastahallahu wa adhara lahu nadama ala fi'lihi. Jika ghibahnya itu, ghibah yang telah dilakukan, didengar, diketahui oleh orang yang digibahi. Jadi orang yang digibahi ini tahu bahwa si fulan telah menggibahi dirinya, ya. Maka hendaknya si fulan ini mendatanginya, meminta maaf kepadanya, kemudian menampakkan kepada orang tersebut penyesalan atas perbuatannya. Kalau misalkan apa, orang yang digibahi ini tahu bahwa dirinya digibahi oleh si fulan, si alan, maka hendaknya si fulan, si alan datang. Ya. Hendaknya datang. Wa in kanatil ghibatu lam tablughir rajula,
Tapi jika gibahnya itu, perbuatan gibahnya belum didengar, tidak diketahui oleh orang yang digibahinya, ju'ila makanu istihlalihi al-istighfar lahu. Maka apa? Maka cukup baginya untuk memohonkan ampun. Memohonkan ampun ya untuk si fulan yang digibahi ini. Jadi dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa si fulan yang pernah saya gibahi. Berikanlah kebaikan kepadanya. Kalau apa ini? Kalau orang yang digibahi tidak tahu. Kenapa cukup memohonkan ampun saja? Ya karena ini juga berdasarkan hadis. Meskipun hadisnya juga diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Ya, kafaratu man ya kafaratul ghibah an yastaghfirullah. Jadi penebusan dari dosa ghibah itu memohonkan ampun untuk orang yang digibahi. Nah, kenapa cukup memohonkan ampun tanpa harus datang ke tempatnya dan minta maaf? Li'alla ya yukhbirahu bima la ya'lamuhu fayughiru sadruhu. Karena kalau misalkan kita datang kemudian apa? Kita katakan, saya pernah gibahin kamu, mengabarkan, memberitahu bahwa kita pernah menggibahinya, padahal dia sebelumnya nggak tahu. Hal ini bisa apa? Menyakitkan hatinya, ya, menyakitkan hatinya, menjadikan dia kecewa. Tapi kalau sudah tahu, istilahnya sudah kepalang tanggung, dia udah tahu kalau digibahi, ya udah, dengan apa? Datang saja minta maaf. Ya, ketika kita datang dia sudah tahu, hatinya sudah tertata. Ini orang yang gibahin saya nih mau apa dia, gitu kan? Ketika kita minta maaf, bisa jadi hatinya apa? Hatinya lunak, akhirnya memaafkan. Ya, atau misalkan di depan kita, oh ya udah nggak apa-apa, tapi di belakangnya dia tetap gak rela, ya sudah. Yang penting kita sudah minta maaf. Beda dengan orang yang nggak tahu, tiba-tiba datang, Afan ya, anak pernah gibahin antum. Nah ini dia hatinya belum siap nih, bisa kecewa. Wah, ngomongin apa aja nih? Oh jangan-jangan nih teman-teman kantor saya atau misalkan bawahan saya ini bermuka masam, kayak orang benci banget sama saya karena dia ini. Ya. Nah ini perincian yang disebutkan oleh Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji ini membawa manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan kita dan juga menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.